Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah dari kelas 12 IPA 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang legenda yang berjudul Sang Garuda, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Garuda dalam khasanah sejarah Nusantara muncul dalam berbagai mitologi yang diajarkan dalam agama Hindu. Salah satunya, Garuda merupakan burung gagah perkasa yang diyakini sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Pada masa pemerintahan Raja Airlangga di Kahuripan, untuk mengokohkan kedudukan politiknya, Airlangga dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Kemudian digambarkan Airlangga sebagai titisan Wisnu yang sedang mengendarai Garuda. Garuda Wisnu Kencana, simbolisasi itulah yang dipergunakan sebagai simbol kerajaan Kahuripan. Lalu, bagaimanakah Garuda dalam kisah mitologi agama Hindu? Alkisah, di negeri dongeng, hiduplah seorang guru nan bijaksana bernama Resi Kasyapa. Resi ini memiliki dua orang istri yang bernama Kadru dan Winata. Masing-masing dikaruniai anak berupa naga dan Garuda. Kadru anaknya itu naga, sementara Winata itu anaknya Garuda. Meskipun sang resi sangat bijaksana dan bersikap adil terhadap kedua istrinya, namun Kadru selalu cemburu terhadap Winata dan berusaha untuk menyingkirkan Winata dari perhatian dan lingkaran keluarga. Segala tabiat dan niat jahat seringkali dijalankan untuk menjauhkan Winata dari sang resi. Pada suatu ketika, para dewa mengaduk samudra purba dengan air suci Amertasari, air suci yang membawa keabadian bagi siapapun makhluk yang meminumnya. Bersamaan dengan peristiwa itu, muncullah kuda yang bernama Ucaiswara. Lalu, sang Kadru menantang Winata untuk bertaruh mengenai warna kuda Ucaiswara tersebut. Warna kuda Ucaiswara tersebut aslinya adalah berwarna putih. Dalam taruhan tersebut, Kadru bertaruh Ucaiswara berwarna hitam, sedangkan Winata memilih berwarna putih. Karena sang Kadru tahu bahwa kuda Ucaiswara sebenarnya berwarna putih, maka secara licik Kadru menyuruh para naga untuk menyemburkan bisa mereka ke tubuh kuda putih agar nampak seperti kuda hitam. Pada saat Ucaiswara tiba di hadapan Kadru dan Winata, tampaklah kuda yang dipertaruhkan berwarna hitam, bukan berwarna putih sebagai aslinya. Dan Winata pun harus menjadi budak dan melayani segala perintah Kadru seumur hidup yang tersisa. Sebagai anak yang sangat berbakti kepada ibundanya, Garuda merasa sangat marah atas kelicikan para naga yang telah membuat kebohongan besar atas diri Winata. Dan kemarahan meluap, diseranglah para naga tersebut. Karena kekuatan dan kesaktian antara kedua kubu sama dan seimbang, maka perang itu pun berlangsung sepanjang saat sebagai simbol keabadian pertempuran antara nilai kebaikan dan kebatilan. Karena pertempuran tersebut semakin lama dan panjang, para naga bersedia memberikan pengampunan atas perbudakan terhadap Winata, asalkan Garuda mampu memberikan titah suci Amertasari yang memberikan keabadian hidup mereka dan ibunya. Akhirnya, sang Garuda menyanggupi apapun yang harus ia lakukan asalkan ia dapat membebaskan ibunya. Dalam perjalanan mencari air suci titah suci Amertasari, Garuda berjumpa dengan Dewa Wisnu. Ketika diminta air suci tersebut, Wisnu mempersyaratkan akan memberikan air tersebut asalkan sang Garuda menyanggupi diri untuk menjadi tunggangan bagi Dewa Wisnu. Garuda selanjutnya mendapatkan titah suci Amertasari yang ditempatkannya dalam wadah Kamandalu bertali rumput ilalang. Dengan air suci Amertasari, para naga berniat mandi untuk segera mendapatkan keabadian hidup. Bersamaan dengan itu, Dewa Indra yang kebetulan melintas mengambil alih air suci tersebut. Dalam wadah Kamandalu tersisalah percikan air pada sisa tali ilalang. Tanpa berpikir panjang, percikan air pada ilalang tersebut dijilat oleh para naga. Tali ilalang sangatlah tajam, bagaikan sebuah mata pisau. Tatkala menjilati ilalang tersebut, terbelahlah lidah para naga menjadi dua bagian. Inilah asal-usul kenapa seluruh keluarga besar naga dan semua keturunannya memiliki lidah bercabang.
Kegigihan Garuda dalam membebaskan ibu dan tercintanya dari belenggu perbudakan yang tidak mengenal rasa perih kemanusiaan, inilah yang kemudian diadopsi oleh para founding fathers secara filosofi dan disimbolkan dalam lambang negara kita. Garuda bermakna sebagai simbol pembebasan ibu pertiwi dari belenggu perbudakan dan penjajahan. Dengan lambang Garuda yang gagah dan perkasa, para pendahulu berharap Indonesia akan menjadi bangsa yang besar yang bebas dalam menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Terima kasih. Itulah sejarah singkat dari Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.